Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Xiaoyan secara bertahap masuk lebih dalam ke area dalam. Semakin jauh ke dalam, lingkungan sekitar dan ruang ini hanya dapat ditinggali oleh jiwa. Jadi jiwa yang dapat bertahan di sini mungkin hanya jiwa yang telah dimurnikan. Karena penghalang api ilahi Xiaoyan telah mencapai batasnya dan mulai menunjukkan tanda-tanda retak, yang membuat Xiaoyan tidak dapat bergerak sedikitpun. Namun untungnya, Xiaoyan masih memiliki kekuatan dewa pembakaran di tubuhnya, yang dapat bersaing dengan aura kuat dan aneh tersebut. Jika tidak, Xiaoyan akan diserang oleh energi kematian yang aneh. Saya tidak tahu apakah Xiaoyan salah melihatnya, tetapi di depannya, ada beberapa sosok yang mendekatinya. Setelah sosok-sosok ini muncul dalam kegelapan, saat berikutnya, mereka muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan juga melihat wajah dari sosok-sosok ini. Mereka tidak memiliki kehidupan di dalamnya, dan semuanya dipenuhi dengan kunci udara kematian. Terlebih lagi, upil mereka digantikan oleh warna hitam, bukan putih. Ini adalah karakteristik dari roh neraka. Xiaoyan dapat merasakan bahwa aura roh neraka ini sangat kuat. Setidaknya mereka adalah dewa tingkat 4 sebelum dimurnikan, sehingga sekarang, kekuatan mereka telah mencapai puncak dewa surgawi tingkat keempat. Saya tidak menyangka setelah dimurnikan, saya dapat meningkatkan kekuatan saya sendiri. Ini benar-benar metode yang aneh, namun, jika Anda ingin mendapatkan kekuatan ini, Anda harus mengorbankan jiwa Anda dan mendapatkan kontak dengan jantung penjara, sehingga mendapatkan kekuatan tersebut dari hati penjara. M42, Om jadi, kalian para roh neraka hanya mempunyai energi kematian yang aneh, namun kekuatan ini sangat kuat dan aneh. Namun, saat mereka merasakan aura kepala penjara di tubuh Xiaoyan, mereka mengira Xiaoyan adalah kepala penjara, lalu membungkuk hormat ke arah Xiaoyan dan mengeluarkan suara mekanis. Tuan penjara, semuanya telah diurus. Anda harus pergi dan membukanya. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Sepertinya dia telah menggunakan nafas kepala penjara, dan mereka menganggapnya sebagai kepala penjara ya, tapi apa yang mereka katakan mengharuskan kepala penjara untuk membukanya, di mana tempatnya? Pikiran Xiaoyan sangat cepat, dan dia dengan cepat memikirkan jawabannya. Jika tebakannya benar, kali ini pasti ada hubungannya dengan memurnikan ratusan ribu orang menjadi roh neraka. Tuan penjara, ada apa? Melihat kepala penjara mereka tidak berbicara, salah satu roh penjara bertanya dengan hati-hati. Xiaoyan, yang sadar kembali, segera menjawab, pimpin jalan. Hah, Tuan kepala penjara, bukankah biasanya Anda yang memimpin? Dari kesadaran mereka sendiri. Ahem. Xiaoyan terbatuk ringan dan mulai berkata dengan serius, aku baru saja pergi menghadapi musuh yang kuat. Aku menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang aku sedikit lemah dan tidak bisa menentukan arah. Kamu bisa memimpin jalan dan ikuti. Mungkin, karena roh neraka tidak memikirkannya, mereka segera setuju. Operasi Xiaoyan tidak menimbulkan keraguan mereka. Beberapa roh neraka juga berbalik dan bergegas menuju kedalaman area dalam sepanjang arah mereka dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan juga mengikuti dari dekat, berpikir bahwa dia akan segera melihat Lindong dan Mu Chen. Ada juga kegembiraan yang tak tertahankan di hatinya. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan mereka berdua. 3 bersaudara yang pernah bertarung berdampingan, tidak ada yang boleh hilang. Di bawah kepemimpinan roh-roh neraka ini, mata Xiaoyan menjelajahi area dalam di sepanjang jalan. Benar-benar tidak ada orang yang hidup di sini, dan Xiaoyan samar-samar merasakan kedalaman area dalam melalui jiwanya saluran, tetapi banyak saluran energi yang sangat besar, semuanya berkumpul bersama. Energi yang begitu besar, mungkinkah para dewa super yang diundang oleh aliansi dewa kali ini? Mata Xiaoyan mulai menjadi serius, karena dia bisa memurnikan ratusan ribu orang bersama-sama, jadi apa sebenarnya itu tempat? Keberadaan seperti apa? Sepanjang jalan, semua roh neraka yang mereka temui mengenali Xiaoyan sebagai kepala penjara mereka dan sangat menghormatinya. Selain itu, kekuatan roh neraka ini berada di antara puncak dewa surgawi tingkat pertama dan dewa surgawi tingkat keempat, sedangkan untuk roh neraka dewa tingkat 5, mereka sangat langka. Setelah seharian bepergian, roh-roh neraka ini juga membawa Xiaoyan ke kedalaman wilayah dalam. Tidak ada daratan lagi di sini,
tetapi digantikan oleh laut hitam yang tak terbatas. Energi kematian aneh di dalamnya menguap dari laut hitam, dan Xiaoyan yakin selama beberapa dewa surgawi secara tidak sengaja terlibat, energi ilahi dalam tubuh akan dimurnikan sepenuhnya, yang sangat berbahaya. Untungnya, Xiaoyan ditutupi oleh aura kepala penjara dan menggunakan kekuatan dewa pembakaran untuk menahan kekuatan mengerikan dari aura kematian yang aneh ini. Xiaoyan melihat bahwa selain laut hitam di bawah, ada bulan berwarna merah darah yang tergantung di atas laut hitam. Bulan berwarna merah darah itu seperti mata besar, mengamati laut hitam di bawah Xiaoyan. Setelah saling berpandangan, Xiaoyan mau tidak mau merasa merinding di punggungnya, karena perasaan itu sangat aneh. Mengapa bulan berwarna merah darah terlihat seperti mata ketika kita melihatnya, dan sangat hidup? Selanjutnya, di bawah kepemimpinan roh-roh neraka tersebut, mereka akhirnya sampai di tengah laut hitam. Tempat ini dipenuhi dengan kegelapan tak berujung dan energi jahat yang mengerikan. Kecuali bulan berwarna merah darah, tidak ada jejak cahaya yang mekar di dalamnya. Hanya kegelapan tanpa dasar yang menjadi hal utama di sini. Namun di bawahnya terdapat pusaran super yang sangat besar, dan pusaran ini tidak menelan benda-benda yang ada di dalamnya, melainkan memuntahkannya. Ada lingkaran cahaya putih melingkar yang menutupi pusaran, memancarkan aura yang lebih aneh dan menyedihkan. Dari kejauhan, sepertinya ada sesuatu yang keluar dari lubang hitam besar. Xiaoyan yakin bahkan dewa tingkat tinggi pun akan merasa ngeri ketika mereka datang ke sini. Saat Xiaoyan terkejut, roh penjara akhirnya berhenti, lalu menoleh ke Xiaoyan dan berkata dengan hormat, "Tuan penjara, kami di sini. Tuan penjara lainnya sedang menunggumu." Begitu kata-kata ini keluar, kata-kata Xiaoyan tubuhnya bergerak sedikit. Apakah ada kepala penjara lain yang menunggu saya? Tidak, seharusnya menunggu kepala penjara yang dibunuh olehnya sebelumnya, tapi jika wajahnya dilihat oleh kepala penjara lain, bukankah identitasnya akan terungkap? Kepala penjara tidak seperti roh penjara yang tidak memiliki kesadarannya sendiri. Kepala penjara mempunyai status tertentu di penjara surgawi, jadi dia secara alami memiliki sebagian besar kesadarannya sendiri. Karena kepala penjara juga dimurnikan oleh kekuatan anehnya, dan kekuatannya setidaknya mencapai puncak dewa surgawi tingkat 6 atau bahkan dewa surgawi tingkat ke-7 setelah dia dimurnikan, sebelum dia memiliki kesempatan untuk menonjol dari yang lain, roh neraka. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.